Sobat Teknik, kita di Teknik UGM mengembangkan banyak teknologi. Salah satunya adalah pesawat tanpa awak atau UAV atau drone kita kenalnya. Nah, di Teknik UGM itu ada seorang profesor yang sangat keren, namanya Profesor Gesang Nugroho. Beliau itu telah mengembangkan drone sangat lama dan saat ini kita akan kesempatan untuk bisa ngobrol dengan beliau. Tidak hanya ngobrol, kita akan langsung melihat demonya drone hasil karya beliau itu di lapangan. Kita di lapangan langsung sekarang ini. Oke, mari kita lihat, mari kita temui Pak Gesang dulu untuk Polwolo. Silakan. Pak Gesang, apa kabar? Hai. Keren-keren Pak ini Pak. Ini nanti kita akan ngobrol ya Pak ya. Ya. Tapi sebelum itu saya benar-benar pengen lihat dulu seperti apa merakitnya. Ini berarti sedang apa nih kita sekarang Pak? Ini sebelum pesawat itu kita tes, kita terbangkan, kita harus rangkai dulu. Kita rakit. Tadi pesawat ini berada di dalam dalam box satu box ini. Kemudian saat ini kita akan merakit pesawat. Jadi pesawat ini kita buat dalam bentuk modular, Pak. Modular. Jadi enak knockdown. Oh, knockdown ya. Jadi Ya, bisa bongkar pasang lah. bisa bongkar pasang. Jadi ini pesawatnya ini ada fuselage, ada bodi, Body. kemudian ada sayap. Sayapnya kita bagi jadi 3, sayap tengah, sayap kanan, sayap kiri. Kemudian ada arm, ada ekor, gitu. Sehingga nanti kita akan saat mau dipakai itu mobilitasnya mudah. Oh, jadi ketika masuk box tadi kelihatan cukup kecil ya? Cukup kecil. Tapi nanti ternyata Setelah dirangkai besar ini. Ini kalau panjangnya berapa nih Pak? Panjangnya ini pesawat ini wingspan-nya 3 meter. Oh, 3 meter. Ya, ya. berarti nanti ada lagi itu. Ada sayap sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, ini kalau jenisnya apa Pak namanya Pak? Ini pesawat ini konfigurasinya vertical take off landing plane. Jadi ya VTOL menggabungkan 2 keunggulan, yaitu multicopter. Itu keunggulannya bisa take off landing secara vertikal. Oke. Kemudian kita kombinasikan dengan konfigurasi fixed wing. Oke. Kalau fixed wing itu keunggulannya terbang jelajahnya lama, bisa terbang lama. Itu ya. Sehingga pesawat ini bisa take off landing secara vertikal, tidak perlu runway. Betul. Daya jelajahnya juga lama. Kita mau kombinasikan 2 itu tadi ya? Ya. Ya, ada kopter biasanya nih tadi saya bayar tadi. Kopter ini ada 4 baling-baling ini untuk take off dan untuk landing. Kemudian setelah terbang transisi, terbang cruise, nanti kopternya mati, pendorongnya menggunakan engine yang belakang itu. Oke. Ini kalau ini berapa lama sih Pak risetnya? Kita itu riset pesawat tanpa awak itu sudah kita mulai sejak tahun 2011. Oh, Jadi sudah 14 tahun. 14 tahun ya? Ya. Kalau itu memang bidang riset yang Bapak tekuni? Ya, sejak lulus S3 saya fokus menekuni di pesawat tanpa awak. Oh, itu berarti kalau selama ini proses pembiayaan segala macam riset dari berbagai macam sumber riset ya? Sumber pendanaan terutama dari Dikti. Awal-awal itu kita riset itu dibayar dari Dikti, dan itu besarnya tidak begitu tinggi sehingga masih menggunakan pesawat yang kecil-kecil. Oh, waktu itu ya? Pesawat kecil menggunakan penggerak elektrik dan seterusnya. Kemudian mulai tahun 2020 itu kita mendapat pendanaan dari LPDP. Bapak Rispro gitu ya? Rispro LPDP, dananya cukup besar ya, dan outputnya ini pesawat Palapa S1 ini. Oh, berarti Palapa S1 ini memang murni dari pendanaan LPDP. Ya. Uang rakyat ini. Iya, betul. Oh, jadi tapi Palapa S1 ini siapa yang menamai? Bapak atau gimana? Yang menamai saya. Jadi pesawat kita beri nama Palapa. Oke. Palapa itu filosofinya begini Mas. Jadi kita itu merupakan dosen di Universitas Gadjah Mada. Nah, Gadjah Mada itu terkenal dengan Sumpah Palapa. Itu ingin menyatukan Nusantara itu. Sehingga harapannya pesawat ini nanti bisa menyatukan Nusantara, karena kita berbentuk pulau-pulau nanti akan menghubungkan seluruh pulau di Nusantara ini. Itu spiritnya ya? Iya, spiritnya ya. Jadi namanya Palapa. Iya, Palapa. Kalau S1 itu dari kata surveillance.
S itu surveillance. Oh, jadi memang ini untuk surveillance ininya, Surveillance. untuk pemantauan, Pesawat pengintaian. kami kita desain untuk misi surveillance, Oh, iya. pemantauan. Hmm. Satu itu ini tipe 1. Oke. Ini yang Generasi pertama. surveillance yang kecil lah Oh, gitu. pertama. Oke. Kalau ini Pak, ini memang kan tadinya riset ya. Ya. Kalau kemudian proses setelah riset itu ada motivasinya karena memang dikomersialisasi gitu? Ya, memang ini Rispro LPDB itu outputnya itu harus menjadi produk yang bisa dikomersialisasikan. Oh. Harus bisa dijual gitu ya, gitu. betul. Oke. Ya. Ini berarti kalau surveillance siapa Pak yang menggunakan ini? Ini pesawat ini kita desain untuk survei kebakaran hutan. Oke. Jadi ini berangkat dari dulu kita dapat tantangan dari BNPB, Badan Nasional ya, Penanggulangan Bencana. penanggulangan bencana. Hutan kita sering terbakar ya, sering terbakar. Kalau api sudah besar itu udah sulit untuk memadamkan. Iya, iya. Sehingga dari BNPB itu membuat tantangan, memberikan tantangan kepada kita, Ya. bisakah kita membuat pesawat yang bisa terbang selama 6 jam non-stop, 6 jam nonstop. mengamati hotspot, memvalidasi hotspot. Oke. Karena di hutan kan luas sehingga harus bisa terbang berjam-jam. Iya. Itu maka kami mengajukan pendanaan ke LPDB dengan rekomendasi dari BNPB itu. Tapi udah jelas-jelas ada yang membutuhkan. Ya, terus jadilah pesawat ini. Oke, berarti 6 jam itu dipenuhi Pak dengan ini? Ya, ini jadi Palapa 1 ini bisa terbang selama 6 jam non-stop. Ya. Untuk ukuran drone itu sangat bagus ya Pak. Itu di mana inovasinya Pak? Di baterai berarti atau di mana? Ini menggunakan penggerak engine ini. Oh, oke. Ya. Untuk terbang jelajahnya menggunakan engine. Ya. Makanya bisa terbang berjam. Sehingga bahan bakarnya apa berarti? Bahan bakarnya ini kita gunakan Pertamax biasa. Oh, engine ya. Oke, siap. Oh, saya tadi membayangkan drone yang kecil yang baterai ya. Ini engine. Oh ya. Ini engine menggunakan Pertamax. Ya, oke. Baik. Oke, setelah ini nanti gimana Pak? Saya pengen lihat ini terbang soalnya. Ya, jadi setelah kita selesai merakit, jadilah ini. Kemudian nanti kita akan tes terbang. Oke, berarti kan dia ada kamera kan berarti kan? Ya. Terus kita kamera. amati apa yang dia rekam itu bisa kita amati. Ya, nah, ini kita bisa lihat di sini. Oke, oke. Oh. Jadi untuk terbang itu kita perlu ini namanya GCS ini Mas. GCS Ground Control Station. GCS ini digunakan untuk membuat waypoint. Jadi pesawat ini nanti akan terbang kemana. Berarti di plan dulu. Itu kita buat waypoint di sini. Kita buat mission planner dulu. Sehingga nanti pesawat itu akan terbang mengikuti waypoint yang kita masukkan ke dalam pesawat nanti. Jadi nanti selama terbang itu Palapa itu akan mengambil foto, juga mengambil video. Videonya nanti akan dipancarkan ke GCS ini ya. Oke. Ini namanya apa ini? Ini seperti remote control command game ini. Telemetri. Itu sistem telemetri. Ini juga bisa untuk remote juga ya. Oh gitu. Jadi nanti data terbang dan video akan diterima oleh ini. Sistem telemetri ini. Berarti storage-nya di sini Pak? Atau bisa kita simpan di sini, bisa di komputer. Itu bisa di memori. Memorinya ada di pesawat. Gitu ya. Ya. Terus nanti bisa kita tampilkan di layar monitor ya. Layar monitor, layar televisi atau viewer itu. Jadi kalau seperti ada siaran langsung dia itu begitu ya logikanya. Mereka drone-nya terbang terus kita bisa melihat kondisi di bawah itu secara langsung lewat monitor ini secara langsung. Dan kalau video itu sudah sampai di GCS ini, nanti bisa kita broadcast, misalnya pakai YouTube ya, YouTube streaming dan real time juga. Real time. Nanti bisa disaksikan di mana saja. Misalnya kita terbang di sini, nanti bisa dilihat dari kantornya BNPB Jakarta sana, begitu ya. Real time, ya. Real time. Wow, sangat menarik ya. Oke, ini berarti
alatnya sudah Pak ya, berarti kan Ya, pesawat sudah dirakit kan gitu ya, kemudian alat ini udah siap juga, berarti kita sudah siap siapa yang lihat untuk terbangnya terbang. sekarang? Heeh. Ya, mari kita mulai Iya. demo terbang. Ini sebelum terbang Iya. kita lakukan namanya ground test ya. Oke. Kita lakukan ground test, kita cek Iya. kontur surface-nya itu jalan atau enggak ya. Iya. Kita tes dulu. Kemudian nanti kita akan ngetes engine-nya. Oke. Engine-nya akan kita hidupkan, kita panaskan sebentar juga. Oke, siap 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 siap. Apa tadi ini Pertamax ya Pak ya? Pertamax, Memang bahan spek bakarnya itu ya? Pertamax atau Pertalite juga bisa sebetulnya. Oke. Nanti dicampur oli sedikit. Oh gitu ya? Ya, Itu udah standar begitu kah? ya Oke. standarnya begitu. Ya. Kalau risetnya sampai ke arah situ Pak atau gimana? Kalau engine-nya tuh Engine-nya ini dari luar, dari luar gitu? dari luar Oke. ya, karena Indonesia belum ada Heeh. industri yang membuat engine. Oke, oh berarti kita Tuh, import kita engine-nya, impor kalau engine kita dari luar. sesuaikan di sini gitu ya? Iya, jadi kita isi bahan bakar lebih dahulu. Oh itu ya? Ya itu pertama yang sudah diisi oli, ya dicampur oli. Kemudian kita pompa ke dalam fuel tank. Oh. Jadi di pesawat ini di dalamnya ada fuel tanknya. Oke oke oke. Itu memompa ke arah sana sih? Ya, ya. Oh berarti ini nanti tergantung dari jumlah bahan bakar kan berarti? Tergantung Sebenarnya durasi terbangnya bisa lebih lagi kalau gitu? bisa lebih lama lagi kalau bahan bakarnya banyak. Tapi pesawat itu Akan jadi berat. mempunyai banyak constraint, Iya iya. terutama berat. Betul betul. Ya, jadi pesawat itu harus dibuat seringan mungkin. Dengan mungkin. Ringan mungkin. Tapi untuk sekarang desain ini itulah yang terberat Ya, bisa ini sudah optimasi Oke. panjang sekali ceritanya ini. Siap. Sehingga 4,5 liter adalah Kita yang terbaik saat ini. targetkan terbang 6 jam, itu masuk di RO-nya, Design Requirement and Objective. Ya. Kemudian dari DRO terbang 6 jam itu kita hitung-hitung ketemunya bahan bakarnya 4,5 liter. Oke, berarti kalau sudah ready kayak gitu kita harus agak menjauh ya berarti? Iya. Nah ini jadi pesawat ini kita sudah take off Oh iya, oke. secara vertikal Wow. menuju ke ketinggian 40 40 ya kira-kira ya? meter. Setelah tingginya 40, Ya. dia mulai terbang terus. Menjelajah sesuai dengan Sesuai dengan waypoint tadi. mengikuti waypoint. Jadi Oke. ini sudah terbang terus. Ya. Propellernya yang 4 tadi udah off. Udah off ya? Oh sekarang? Sekarang menggunakan propeller engine itu. Oh jadi yang fixed wing itu? Ya, fixed wing itu. Ya, jadi ini pesawatnya sudah terbang Iya. mengikuti Sesuai dengan yang kita waypoint yang desain kita tadi. masukkan di mission planner tadi. Kalau Bapak tadi kan bilang bisa pakai otomatis begitu, bisa juga kita kontrol Iya. mau kemana gitu ya? Ya. Oke. Tapi ini sudah terbangnya otomatis ini. Udah otomatis ya? Karena udah jauh kita kontrolnya udah sulit. Gitu. Oke. Ya. Nah sekarang kalau dia sudah terbang, berarti kan tadi Bapak bilang dia merekam video. Ya. Itu kita lihat ya Pak? Videonya bisa kita lihat. Oke. Ya. Berarti kita monitor ya, pantau dari sana? Ya, kita bisa memonitor dari layar televisi tadi. Pesawat itu tadi ini ya, pesawatnya ini mengikuti. Oh, berarti WP-nya udah kita bikin tadi sebelumnya ya? Ya, kita bikin ini pesawatnya mengikuti ini. Oke. Mengikuti Dan waypoint sekarang yang nampak di sini Pak? kuning itu. Oh ya nampak di situ Ya, ya? nampak di sini. Oke. Ini akan terpantau terus ini. Oke. Jadi pesawatnya mana? Nah ini sudah mau mulai belok. Oke. Nah hasil rekamannya dia kita bisa lihat di mana? Oh di sini sama situ. Oh, Ini sama di situ. Jadi pesawat itu terbang motret juga ambil video. Oh iya, Nah, videonya dipancarkan di sini. Oke, ini video ini berarti di depan ini ya? Iya, videonya agak depan. Oke, kalau motretnya berarti Motretnya ke bawah. agak vertikal. Ya, itu. Jadi apa saja yang ada di bawah pesawat itu bisa kita saksikan dari sini. Siap. Udah pesawatnya udah terbang jauh ini, Udah Pak. terbang jauh. Ya, betul. kita tinggal memantaunya dari sini. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa segala macam kan kita bisa langsung lihat juga kan ya? Bisa lihat. Misalnya kalau terputus misalnya transmisinya, berarti kita udah ketahuan di sini juga ya? Iya, ketahuan misalnya. juga di sini. Oke. Gitu. Jadi Oh berarti semua gerakan sekarang ini otomatis Pak ya? otomatis. Dirasakan. Dia udah terbang pakai komputer tadi. Udah ini pilotnya udah nggak ngapa-ngapain ini. Oh gitu ya. So ini karena ini agak goyang karena memang ya dia Ya ini
Karena kalau ingin videonya bagus itu kameranya harus bagus, terus ada Harus gimbal, gimbal, biar bisa. stabil begitu. Itu perlu biaya juga. Iya, ya, oke. Jadi itu tinggal ya logikanya sih kalau ada gyro gitu ya, berarti Ya, ada giroskopnya segala. ya, itu. Ini kebetulan yang kita pakai kamera biasa tanpa gimbal gitu. Jadi hasilnya seperti ini. Cuman secara prinsip itu kita sudah bisa mengambil video, sudah bisa menangkap video, Ya. bisa menampilkan video. Oke. Situ. Pak, kalau yang tadi itu jenis tadi Palapa S1 Ya. itu kalau segi harga gitu Pak, harga pembuatannya bisa Bapak sampaikan kisarannya? Palapa ini kita komersialkan ada beberapa opsi ya, tergantung dari payload yang dibawa. Kalau yang paling sederhana artinya kameranya sederhana, telemetrinya nggak begitu jauh. Ya. Itu ya kisarannya antara 500-an lah. 500-an ya. Sekitar 500. Yes, oke. Nanti kalau ingin kamera yang lebih bagus, videonya bisa sampai jauh, berkilo-kilo, berpuluh-puluh kilo gitu, nanti menyesuaikan. Berarti spek lah gitu ya. Iya. Itu biasanya customize dan by request ya Pak? Iya. Bisa begitu ya? Iya. Customize. Bisa customer itu bisa menentukan milih mau yang seperti apa. Oh ya, oke. Oke, seperti ini sekarang kita video ini dia direkam juga kan Pak ya? Videonya direkam di sini Yeah. dan di pesawatnya juga merekam. Gitu. Oke, ini kita set tadi berapa lama ini ya? Terbangnya bisa kita set selesai atau kita buat muter-muter terus. Oke. Nanti sewaktu mau turun kita perintahkan untuk turun bisa. Oh, ini nanti kita Gitu. perintahkan turun dulu ya baru Kita dia akan turun. perintahkan turun. Oke, oke. Gitu. Wah, canggih ya. Ya. Jadi ini pesawat ini sangat cocok untuk surveillance ini. Jadi tadi ya untuk memantau hutan, bagaimana kondisi hutan. Kalau Bapak bilang tadi kebakaran Ya, ya. kalau ada titik api masih kecil itu sudah bisa terdeteksi. Bisa ketahuan sehingga memadamkannya itu tidak repot. Betul. Dan kita jadi precise di mana lokasinya. Iya, tahu. Kita bisa tahu itu lokasi titik apinya di mana. Kemudian jalur untuk ini pemadaman itu yang desainnya. jalannya di mana yang paling Bisa efektif ya. ya gitu bisa kita ini tentukan dari video. Artinya kan kalau sudah ngomong-ngomong pemotretan dan video begini, apapun lah pada dasarnya. Ya. Mau perkebunan, pemantauan bisa gitu kan. Apa saja bisa. Pantai kan gitu ya. Iya. Bisa. Saya bidangnya geospasial Pak. Jadi agak bisa membayangkan kalau misalnya fotonya itu motret katakan sawit, ya bisa untuk macam-macam tuh. Menghitung volume lah, ya kondisi penyakit kan gitu ya. Jadi pokoknya pesawat itu kalau sudah bisa terbang mau bergambar. Dipakai untuk apa saja bisa. Siap. Tergantung nanti yang memerlukan itu siapa ya. Kadang-kadang juga si pembuat pesawat juga mungkin belum ngeh. Oh ternyata bisa buat itu. Tergantung yang ini kan yang memanfaatkan sekarang ya. Oke. Emang bisa landing ya sekarang atau? Ya kita. Ada yang rekam dah. Mau habis ini. Kita landingkan sekarang ya. Boleh. Ya Her di-landingkan ya. Nah ini berarti kontrol pesawatnya terbang gitu ya. Terbang sendiri ya. Ini mau kita landingkan. Ini kita mengambil posisi dulu ya sebelum landing. Kita istilahnya landing approach. Persiapan untuk landing. Tapi secara posisi dia udah tahu di mana karena udah di set tadi landingnya. Ya, ya udah tahu atau bisa kita landingkan manual juga bisa. Gitu. Sehingga berarti nanti karena nanti yang berfungsi adalah propeller copter ya, propeller copter itu. Sehingga dia vertikal. Untuk landing vertikal. Wah, tetap harus ambil ancang-ancang dulu kan? Iya. Kalau dia jauh gitu ya. Iya. Untuk menurunkan ketinggian. Jadi ketinggian landingnya juga sekitar 40 meter. Oh gitu, 40 meter baru dia. Baru propeller 4 itu yang take over. Iya. Oh, itu otomatis ya Pak ya? Otomatis juga. Kalau mau landing kan waypointnya kita set menuju ke 40. Ya. Kemudian nanti aktif propeller. Oh iya. Harus otomatis ya kalau enggak itu ya berarti ya. Oh manja itu ya. Ya. Ini kalau yang ini Pak, yang pengalaman selama ini yang paling apa ya? Paling menantang gitu.
terbang di mana itu Bapak pernah? Jadi kita pernah terbang bulan Mei tahun 2023 itu di Dumai, Riau. Dumai, iya. Rio bersama BNPB untuk memantau kebakaran hutan di Dumai Mei 2023. Oke. Nah, kemudian yang terakhir itu kita memetakan hutan pendidikan Wanagama di IKN. Oh yang oke IKN ya. Hutan Wanagama di IKN. Wanagama Nusantara. Ya di sana malah lapangannya sempit sekali. Kita terbangnya dari jalan. Ya, gitu ya. Nggak ada lapangan cara. Oh gitu ya. Itu. Tetap bisa karena dia vital itu tadi. Ya, bisa kita memetakan hutan Wanagama IKN itu dalam sekali terbang. Oke. Terbang sudah kepotret semua. Gitu. Oke. Wah, ini keren sekali ini. Pak, kalau produksi yang jenis ini Pak, dari awal sampai akhir produksi ya, bukan risetnya, itu berapa lama? 3 bulan. Oh, 3 buat bulan ya? satu jadi. Oh gitu ya? Tapi nanti kalau buat banyak itu bukan berarti buat 10 itu 10 bulan enggak. Karena kita bisa paralel. Oh ya, oke. Karena ada cetakan, selesai ini lanjut, ini nyetak ini lagi. Gitu. Jadi katakan kalau satu secara independen tuh dia 3 bulan. 3 bulan ya. Nah ini pesawatnya sudah landing dengan selamat. Oke, wah luar biasa nih. Ya, itu. Harus kasih selamat dulu Pak. Ini saya tadi deg-degan loh. Terus ini kan benar-benar kita tidak apa namanya tidak merencanakan apapun. Ini benar-benar live langsung. Teman-teman harus tahu ini benar-benar live. Kita saksikan langsung, bisa terbang, bisa mengarah. Jadi ini betul-betul kita praktekkan langsung. Iya. Kita saksikan bersama-sama. Tanpa rekayasa loh ini. Tanpa rekayasa. Oh, tadi udah mendarat tapi sekarang dipindah. Ya, dekat. Bawahnya agak kejauhan, Bos. Benar itu. Wah, mantap itu. Kita ambilnya bawahnya biar nggak kejauhan. Panas juga ya. Kita kasih tepuk tangan dulu nih, keren banget ya. Iya. Oke Pak, setelah ini kita udah lihat tadi kan, kita nanti saksikan setelah ini. Saya kan benar pengen ngobrol-ngobrol nanti. Ya, siap. Di balik tadi itu apa sih ilmiahnya segala macam gitu ya. Baik. Nanti kita akan ketemu lagi dengan Prof Gesang sebentar lagi di obrolan kita di podcast ya. Baik. Oke, bye-bye dulu. Sobat Teknik, kita lanjut lagi. Tadi kita sudah melihat demo yang disampaikan oleh Prof Gesang tentang drone yang menurut saya canggih banget gitu. Saya terkesan sekali. Kita akan benar-benar tanya sekarang ke beliau bagaimana cerita di balik diciptakannya drone ini. Prof Gesang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Matur nuwun sangat loh. Tadi saya benar-benar terkesima tuh dengan kecanggihannya. Tadi kita sudah banyak cerita tuh, Prof. Yang tadi belum saya tahu itu kan ini ternyata ada banyak ya. Iya. Yang jenengan bawa ke sini kan. Iya. Ini jenis-jenisnya apa sih? Tadi kan Palapa S1. Iya. Itu ada apa saja jenis yang sudah diciptakan sama ini? Iya. Jadi kami sudah mengembangkan beberapa jenis pesawat tanpa awak ya. Itu yang paling kecil, itu nomor 1, itu kita beri nama Palapa E1. Jadi sebelum itu malah ya? Lebih kecil lagi dari ya, lebih kecil lagi. Itu E itu elektrik. Jadi pesawat tanpa awak yang menggunakan penggerak elektrik, menggunakan motor listrik. Bukan engine. Ya, bukan engine. E1 itu paling kecil. Kemudian di atasnya ada yang kita terbangkan tadi, yaitu Palapa S1. S1 itu lebih besar lagi ya. Itu sudah kita tes berkali-kali, terbang berkali-kali, sejarahnya udah sangat panjang itu ya. Itu Palapa untuk surveillance tipe 1 itu. Terus sekarang kita juga sedang mengembangkan untuk Palapa S2. Jadi lebih besar lagi. Kalau Palapa S1 tadi terbangnya 6 jam. Kalau yang S2 nanti terbangnya 10 jam. Kita desain bisa terbang selama 10 jam. Prof, itu masih dalam keadaan desain atau sekarang posisinya untuk manufaktur airframe itu sudah selesai. Sudah jadi. Jadi airframe-nya sudah jadi. Kemudian berikutnya nanti kita akan mengisi sistem elektroniknya. Oh gitu ya. Begitu. Oke, itu sekarang itu dalam tahap riset atau sudah apa itu tahapnya, berarti sudah produksi ya Pak? Sudah manufaktur. Manufaktur karena boleh dikatakan dengan kesuksesan Palapa S1 itu kunci-kunci teknologi sudah kita kuasai. Kita pegang ya. Sudah kita kuasai nanti, sehingga kalau ingin di scale up itu
lebih ringan lagi, Oke. lebih mudah lagi. Oke, itu Palapa S2. Tuh, ya S2. Setelah itu, Prof? Nah, setelah itu nanti roadmap kita itu setelah S2 nanti Palapa S3. S3. S3 itu. Oh, ini kayak jenjang pendidikan, Bro. Iya, 1, S2, S3 ya. gitu. Iya, iya. Terus nanti berikutnya lagi Palapa P2. P itu apa, Prof? P itu passenger. Oh. Jadi pesawat drone ini yang bisa dinaikin orang, Oh, berarti nanti berupa penumpang. taksi gitu ya? Ya, seperti taxi drone. Taxi drone. Iya, Oke, Prof. Karena tadi kan P2. iya. P1-nya udah ada? P1 itu kita lompat saja langsung 2 penumpang. Oh, gitu nontonnya. Nanti kalau mengendari hanya sendiri kan takut. Oh, iya. Ya, Oh, gitu nggih. iya. Boleh tahu, Pak, itu sampai di mana, Prof? Ya? Itu tahap desainnya sudah selesai. Oh, Tahap desainnya sudah selesai. 3D modelnya sudah ada. oh gitu ya. Nanti tinggal kita realisasikan dulu. Oh, gitu nggih. Kalau sudah ada dananya. Oh, siap. Soalnya sekaligus juga mungkin panggilan untuk LPDT ini. Iya. Oke, Prof. Berarti P2 ya. Apakah setelah itu atau yang ada sekarang apa itu jenis yang mungkin tadi belum disebut? Kemudian ada lagi yang kita beri nama Maruta. Maruta SP1. Maruta SP1. Itu orang mengatakan itu drone. Jadi Oke. konfigurasinya multicopter. Multicopter Oke, nggih. Itu apa fungsinya, Pak? fungsinya nanti untuk sprayer. Jadi SP itu dari kata sprayer. Oh, gitu. 16 itu 16 liter kapasitasnya. Jadi benar-benar nyemprot tanaman segala macam gitu. Tanaman, nyemprot Oh. pupuk. Dan itu sudah ada barangnya ya? Sudah terbang. Oh, oke. Sudah kita tes juga. Oh, siap. Ya. Dengan kemampuan seperti tadi juga ya, terbang otomatis atau Iya. tinggal alihkan gitu. Terbang otomatis. Betul. Oke, siap. Berarti sudah cukup banyak, Prof. Berarti kalau kembali ke agak ke awal, saya nih, Prof, ini kita benar-benar di lapangan, jadi suaranya agak ini ya. Teman-teman yang lagi nonton ini kalau mendengar suara-suara kendaraan ini benar-benar kita di lapangan ini tanpa rekayasa. Iya. Prof, gini, ya kan sekarang udah banyak produk tadi itu ya. Ini pasti pengembangannya tidak sebentar, Dok. Iya. Itu sejak kapan sih mulai risetin? Jadi kami mulai riset pesawat tanpa awak ini sejak tahun 2011. Jadi sekarang itu sudah 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Jadi pengalaman yang sudah cukup panjang ya. Sudah menikmati Asam garamnya penelitian pesawat ini. Oh, gitu ya. Oke, jadi 11 tahun. Nah, itu berarti setelah jenengan S3 ya? Iya. Lalu S3 ini benar-benar penelitian yang diinisiasi setelah S3 ya? Iya. Oke, Prof. Berarti saya sekarang tanya agak ke belakang lagi sedikit. Ketertarikan awal kepada bidang ini Ya. itu gimana? Jadi ceritanya dulu, saya waktu mengambil kuliah S3, itu kan diawali dengan literature review. Literature review. Dan ketertarikan saya memang dikontrol. Kontrol ya. Karena S2 saya itu mekatronika. Oke. Itu kemudian dari literature review itu kok paper-paper yang up to date saat itu kan banyak yang ini riset tentang UAV, Man Aerial Vehicle. Itu saya jadi tertarik dan saya memprediksi bahwa nanti UAV itu akan menjadi riset yang sangat penting ke depannya. Itu karena UAV itu mempunyai banyak keunggulan ya. Nanti akan menggantikan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat konvensional. Itu banyak sekali aplikasinya baik di sipil maupun di militer. Itu sehingga saya pokoknya nekat itu. Harus berani meskipun tidak ada pengalaman di aeronautik. Saya tetap berani untuk riset bidang itu, bidang UAV, Unmanned Aerial Vehicle. Untuk boleh tahu senior jenengan di teknik mesin UGM waktu itu ada yang mendalami itu sebelumnya? Belum ada saat itu karena itu memang bidang riset yang baru. Itu double nekat itu, Prof. Iya. Oke, begitu. Oh, gitu ceritanya. Jadi benar-benar mulai dari literature review. Ini saya kira sangat dosen ini ya, menemukan inspirasinya dari betul-betul membaca paper-paper ini ya gitu ya. Oh, gitu. Kemudian melanjutkan, itu juga yang menjadi topik S3 jenengan. Iya.
sehingga dilanjutkan sampai sekarang. Iya. Terus ini Prof, saya lihat kan kalau kita ngomong ini ya, tadi saya lihat canggih sekali itu ya. Itu kalau kita lihat pengembangan yang benar-benar Prof Gesang kembangkan, itu aspek apanya sebenarnya di dalam ini kan pasti namanya drone itu banyak komponen kan, Iya. itu di apanya yang benar-benar secara Ya, jadi pesawat tanpa awak itu secara garis besar itu ada teknologi yang ada di dalamnya. Oke. Yang pertama itu airframe ya, airframe. Kemudian yang kedua itu sistem elektronik. Kemudian yang ketiga itu sistem softwarenya, itu kontrolnya gitu. Airframe, elektronik, software. Kemudian kami fokusnya itu di pengembangan airframe-nya. Airframe-nya. Cuman kita juga bermain sedikit-sedikit di softwarenya juga. Oke. Ya gitu. Jadi airframe-nya itu betul-betul kita dalami bagaimana membuat airframe sebuah pesawat itu yang sangat efisien ya, ringan. Namun kuat. Oke, jadi di situ secara keilmuan di situ ya. Tentu saja ini kan awalnya adalah riset yang sekarang kemudian dikomersialisasi. Iya. Kalau boleh tahu Prof, di teknik mesin UGM itu gimana fasilitas riset atau dorongan atau dukungan terhadap riset itu awal-awalnya tuh? Jadi untuk riset-riset itu biasanya itu kita mandiri ya. Kita berjuang sendiri karena kalau semua mengalami hal yang sama pada waktu kuliah itu fasilitasnya bagus di luar negeri itu begitu pulang fasilitasnya jauh ya itu, tapi hal itu tidak mengendorkan niat saya. Saya itu berprinsip kalau fasilitas bagus untuk menghasilkan sesuatu yang bagus itu udah biasa, wajar ya. Wajar, tapi dengan keterbatasan tapi bisa berkarya yang bagus itu baru luar biasa. Nah itu yang saya pegang ya. Suka ini gitu. Nasihat dan prinsip ini Bro. Karena sering kan kita lihat yang mungkin kita pun kadang-kadang saya pun kadang terjebak begitu, wah di luar tuh bagus fasilitasnya, kita jadi sini jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya fasilitasnya. Tapi ini menjadikan keterbatasan itu ya sebagai apa ya, tantangan gitu. Tantangan, betul. Tantangan. Jadi memang dari awalnya mandiri. Lalu dalam hal ini berarti kan Prof Gesang juga memelopori berarti ya riset itu di departemen gitu. Sehingga kemudian gimana mewujudkan fasilitas begitu berarti? Iya. Jadi awal-awalnya itu kita ya dana risetnya kecil, terus kompetitif gitu. Lah dari kecil-kecil itu kita bisa membuat sesuatu yang nampak ya, karya yang nyata. Lah dari modal karya yang nyata itu kita bisa meyakinkan ya. Bisa meyakinkan institusi untuk mendukung rencana kita gitu. Jadi kalau ini menarik, ada sesuatu yang real itu kita menjelaskan itu nggak usah pakai teori yang panjang lebar ya, bisa kita lihat langsung sehingga mereka yakin. Betul. Oh ini bisa dikembangkan begitu. Setuju tuh Prof. Jadi kan kadang-kadang kita memulai dari gak ada apa-apa, terus kita berbusa-busa menjelaskan, belum tentu juga disetujui karena itu tidak ada bukti kan. Iya, berarti dengan merasa tunjukkan dulu bukti dengan modal sendiri katakanlah gitu, lalu institusi mendukung. Betul. Prof itu. Kita tadi bicara institusi, kan kita juga bicara soal pihak-pihak yang terlibat jadi dalam mewujudkan ini Prof. Itu bagaimana jenengan menggalang sumber daya, pihak segala macam itu kan pasti banyak yang terlibat, itu gimana? Iya. Jadi untuk melaksanakan riset ini kita bekerja sama dengan industri yang ada di Yogyakarta ini. Kemudian kita bekerja sama juga dengan institusi pemerintahan seperti BNPB itu ya. Kemudian kita juga ini bekerja sama dengan mahasiswa, terutama mahasiswa yang sangat berperan dalam pengembangan pesawat ini. Gitu. Iya. Berarti mulai dari ngajak mereka riset juga gitu ya? Iya. Berarti industri digandeng, mahasiswa gitu ya? Mahasiswa, kemudian ada dukungan dari pemerintah juga. Seperti itu. Oke, tadi juga jenengan menyebutkan soal pendanaan riset ya di LPDP, mungkin bisa dibahas sedikit lagi Prof tentang LPDP tadi. Ya, jadi Palapa S1 ini merupakan output dari riset Rispro LPDP. Jadi dulu berawal dari BNPB itu mempunyai masalah dengan kebakaran hutan ya. Setiap tahun ada kebakaran hutan,
Kemudian bagaimana caranya untuk mendeteksi titik api itu biar secara dini bisa dideteksi sehingga bisa dipadamkan. Oke. Itu cuman tantangannya berat karena hutan itu kan sangat luas, Betul. sehingga pesawat-pesawat UAV yang ada saat itu belum mampu. Mereka membuat requirement bahwa pesawatnya itu harus bisa terbang 6 jam paling enggak. Karena itu ya sebenarnya ini kan berarti risetnya berbasis betul-betul persoalan. Iya. Makanya dari risetnya kemudian harus mengatasi persoalan nyata itu. Iya, betul. Kalau secara ini Prof, secara keilmuan, ini kan tadi Prof Kesang juga menyebutkan ini bukan hanya tereng mesin apa industri yang ini ya. Itu kerjasama dengan teman-teman di luar bidang manajemen tuh? Iya, jadi partner riset kami itu banyak dari MIPA ya. Dari MIPA, terutama dari ELINS, itu untuk sistem elektroniknya, sistem sensornya seperti itu memang harus berkolaborasi. Seperti itu. Oke. Jadi tidak bisa sendiri ya? Tidak bisa sendiri. Baik. Kalau dilihat dari segi ini sekarang Prof, aplikasi. Tadi kan kita hutan segala macam ya. Apa yang selama tadi kan pertanian juga. Kalau Prof Gesang melihat peluang di masa depan itu seperti apa ya? Atau aplikasi? Jadi penggunaan pesawat tanpa awak itu sangat membantu, bisa meningkatkan efisiensi ya, sehingga pesawat ini bisa diaplikasikan di mana saja. Kalau di bidang sipil itu bisa digunakan tadi untuk pemantauan hutan, kemudian pemantauan perkebunan, bisa digunakan juga untuk pemantauan maritim ya. Karena ini pesawat Palapa ini bisa take off landing secara vertikal sehingga bisa take off landing di atas kapal untuk memantau maritim. Iya. Itu kemudian di bidang militer jelas kita sudah banyak menyaksikan ya. Perang sekarang ini sudah menggunakan drone ya. Sudah menggunakan drone sehingga di militer itu sangat banyak aplikasinya. Begitu. Saya juga bayangkan tadi sempat sampaikan sedikit, saya di bidang kelautan itu di perbatasan, mungkin untuk mengamati kapal-kapal pencuri ikan gitu dengan kita bisa mengulang sedikit yang tadi tentang kemandirian. Jadi tadi kan juga sudah sempat jelaskan sedikit sejauh mana sih sebenarnya kita kemandirian kita untuk menghasilkan yang seperti ini. Jadi sejauh mana yang apa tadi istilahnya TKDN teknologi dalam negerinya sama yang kita impor itu seperti apa sekarang Prof? Kalau sampai detik ininya. Ya, jadi sebetulnya untuk kemandirian itu kita bisa mandiri untuk mengembangkan pesawat tanpa awak ini sendiri, terutama airframe. Jadi airframe itu bisa 100% kita buat sendiri dalam negeri. Cuman memang untuk komponen-komponen elektronik itu sebagian besar memang masih impor. Karena belum ada industri elektronik di Indonesia. Tapi riset tentang elektronik untuk pesawat itu juga sudah banyak. Di UGM sendiri juga sudah dikembangkan autopilot. Kita buat sendiri dan kita punya fasilitasnya untuk membuat PCB itu sampai 7 layer mampu kita di UGM. Kemudian di PT LAN itu juga mengembangkan sistem autopilot juga. Jadi nanti suatu saat bisa ketemu airframe-nya bisa membuat sendiri, elektroniknya bisa membuat sendiri, nanti sehingga tingkat kandungan dalam negerinya bisa tinggi lagi. Prof, itu sekarang belum terwujud karena kalau boleh saya tanya tantangannya apa ya itu sekarang? Jadi tantangannya itu terutama ke komersialisasi ya. Karena suatu riset yang sudah didanai banyak itu kalau tidak ada niat untuk menggunakan ya nanti berhenti tidak bisa sirkulernya nggak jalan aplikasinya ya. Itu. Jadi kalau nanti misalnya sudah ada ini buatan dalam negeri meskipun TKSDN-nya baru 30-40 itu, tapi kalau kebutuhan ada nanti akan diikuti riset-riset komponen yang lain. Begitu. Apakah jangan melihat itu misalnya gini ya, saya belak-belakan aja nanya ya. Pihak pengguna, pemerintah mungkin dalam hal ini, apakah memang saya kan kadang mendengar keyakinan mereka terhadap produk dalam negeri itu kadang-kadang lebih rendah dibandingkan terhadap produk luar negeri misalnya. Itu jangan melihat itu juga nggak salah satu sebabnya? Ya memang ada unsur seperti itu juga. Ya kemudian juga memang dari ini ya, dari user sendiri masih berpendapat seperti itu kalau buatan dalam negeri belum handal. Kemudian
kecepatan produksinya belum Oke. tinggi Ya. itu, tapi kami akan meyakinkan bahwa pesawat kami ini Yes. kita desain sesuai dengan standar mendesain pesawat. Oke. Kemudian kita menggunakan bahan-bahan yang standar aeronautik. Kemudian kita produksinya itu menggunakan mesin-mesin standar industri. Siap. Kita gunakan mesin-mesin CNC ya. Oke. Sehingga dari segi kualitas itu tidak kalah dengan pesawat buatan industri besar luar negeri. Saya bisa berkata seperti itu. Karena ini Siap. kita buat dengan mesin-mesin standar industri. Luar biasa Pak. Itu saya kira penting itu disampaikan secara tegas, itu satu ya. Dan memang keberpihakan pemerintah saya rasa juga tetap harus ada kan. Iya, Mereka perannya tetap harus mendorong gitu saya kira. Iya, itu jadi perlu saya tegaskan ya. Kalau konsumen itu ingin membeli produk itu kan pertama kualitas. Kualitas. Dari kualitas tadi sudah saya sampaikan. Ini kita rancang sesuai standar industri, materialnya juga sudah standar aerospace, kemudian proses produksinya juga standar industri ya. Jadi kalau kualitas tidak diragukan lagi. Siap. Kemudian yang kedua, keuntungannya kalau kita menggunakan dalam negeri itu after sale service-nya kan lebih enak ya. Karena di semuanya udah ada di sini kan. Ada sesuatu kan tinggal panggil kita saja. Itu ada komponen yang rusak bisa cepat kita cari di sini. Itu kemudian itu harga ya, harga. Ini karena kita buat di dalam negeri kan nggak ada pajak masuk gitu loh. Betul. Nah sehingga dari segi harga itu juga bisa lebih rendah, bisa kompetitif lah. Itulah kalau dari tiga hal itu sudah siap, kenapa enggak gitu. Benar, ini saya kira pesan penting dari kalau jenengan yang menyampaikan, karena jenengan yang mencipta ya, ini harusnya lebih kuat lagi gitu ya. Prof, di luar segala macam tantangan yang kita sih tetap optimis ya saya rasa ya. Apa atau bagaimana Prof Gesang melihat industri ini, drone ini, mungkin 5-10 tahun ke depan tuh gimana Prof? Ya, tolong. Ya, jadi kalau kita melihat penggunaan drone di dunia ini ya, terutama untuk kebutuhan militer, itu kan perang itu sudah menggunakan teknologi ya, teknologi. Nah, sehingga kami yakin bahwa industri pesawat tanpa awak itu 5 tahun ke depan itu akan tumbuh dengan pesat, apalagi dengan kalau ada keperpihakan dari pemerintah, itu saya yakin bahwa industri drone itu akan berkembang pesat dan kami mampu lah. Dan seperti tadi jenengan bilang juga, negara kita bentuknya yang kepulauan, itu kan menjadi satu motivasi tersendiri kan. Hal yang seperti ini sangat diperlukan gitu ya. Belum lagi nanti soal logistik segala macam gitu ya. Berarti secara prospek sangat bagus dan sangat layak untuk ditekuni, saya kira begitu ya. Betul. Mungkin sekarang agak rileks nih Prof. Kan kalau ada orang yang meneliti tentang drone ini mesti canggih gitu ya kira-kira. Tapi sebenarnya di dalam keseharian Prof Gesang itu apa memang tiap hari ngulik ke drone? Jadi gini ya. Jadi memang riset drone itu memang pelik ya. Samping biayanya tinggi, resikonya besar, izinnya juga rumit gitu lah. Nah, kalau kita hanya ngulik itu terus nanti bisa pusing dan akhirnya bisa patah semangat gitu. Nggak jadi malah gitu ya. Untuk menghindari itu saya sambil selingan. Jadi ada keseimbangan lah. Keseimbangan di samping riset juga mencari keseimbangan. Nah, keseimbangan saya itu hobinya itu tanam-tanam dan gitu. Ini di luar dugaan saya nih. Nanam ya, karena saya asli dari desa. Sejak kecil itu ya taunya ngingu-ngingu dan nandur-nandur gitu. Sampai sekarang terbawa hobi. Itu dilakukan berkebun dan beternak. Beternak apa sih Prof? Cuman aja untuk ibu kan ya ternak banyak. Ada ikan, ada burung, gitu ya, ayam. Jangan tinggal di mana ya? Saya tinggal di Bantul. Memang asli di situ ya Pak? Saya asli Klaten. Klaten. Cuman sekarang tinggalnya di Bantul. Jadi nanam dan ternak adalah hobi penyeimbang. Iya, karena
Kemarin-kemarin tuh waktu pengembangan itu pesawat jatuh itu nggak bisa dihitung, Pak. Ya, gitu. Jadi kalau mendengar Pak pesawatnya jatuh, gitu langsung waduh. Iya, Tuh. itu kalau tidak bisa mengalihkan Ya kalau pikiran tidak bisa mengalihkan pikiran bisa putus asa. Oh gitu. Oke, Prof, ini mumpung cerita begitu, ini saya kira ini pesan terakhir kalau boleh di acara ini kita harus adakan nanti acara lain. Iya. Kepada para anak muda atau peneliti, Prof, Iya. yang punya semangat seperti panjenengan menciptakan hal baru, Iya. apa pesannya, Prof? Iya. Supaya Ya baik. Jadi kami berpesan kepada anak-anak muda, terutama mahasiswa ya. Iya. Jadi selain Anda belajar, juga Anda harus berkarya. Jadi mempunyai karya teknologi, mempunyai inovasi. Ya. Jadi yang seimbang ya, antara belajar dan berkarya, antara teori dengan praktek, gitu sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Luar biasa, Prof. Terima kasih sekali ya sudah ada di podcast kita di Teknik. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah banyak belajar dari Prof. Gesang. Prof. Gesang dengan drone-nya tidak saja menerbangkan drone ya, Prof, tapi menerbangkan harapan untuk Indonesia. Terima kasih semuanya. Makasih, Prof. Ya, terima kasih.